tentang mata pelajaran IPA. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira kalau siang hari nih panasnya terik banget, enaknya tuh kita ngapain ya? Terus apa lagi? Tidur. Terus nah, betul ya. Jadi biasanya kalau misalkan siang hari itu terik, panas, enaknya kita minum es. Nah, biasanya itu es yang kita minum itu kan awalnya padat ya. Awalnya itu misalkan bentuknya kotak. Nah, tapi karena kena panas nih, jadinya es itu akan mencair. Betul tidak? Betul. Jadi ada yang tahu nggak sih hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi zat dan perubahannya. Oke, jadi kita akan belajar tentang materi zat dan perubahannya. Nah, lanjut ya. Ada yang tahu nggak sih zat itu apa? Zat itu benda bukan Ibu? Ya, ada yang lain? Partikel ya Bu ya? Partikel. Terus ada yang lain lagi? Zat itu tidak terlihat ya Ibu? Ya, jadi zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, harapannya setelah kalian mempelajari konsep zat ini, nantinya kalian akan tahu nih zat ini dan bagaimana cara zat ini berubah. Nah, jadi zat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada zat padat, ada zat cair, dan yang terakhir itu ada zat gas. Nah, dari gambar yang udah Ibu tampilin, ada yang bisa nyebutin nggak sih zat yang termasuk pada zat padat itu yang mana? Boleh nyanyi. Yang gambar meja Bu ya. Jadi contoh dari zat padat itu yang gambar meja, yaitu gambar yang A. Nah, yang kedua, ada yang bisa menyebutkan contoh dari zat padat? Boleh Mutiara. Zat padat, Zat cair. zat cair yang Ibu yang air dalam teko. Iya, betul ya. Yang zat cair ini adalah air yang di dalam teko. Nah, kenapa dibilang zat cair? Karena si airnya ini mengikuti bentuk badannya. Jadi kalau misalkan si airnya dipindah ke gelas, nantinya air ini akan terlihat seperti gelas. Betul. Nah, yang terakhir ada contoh dari zat gas. Yang mana contoh dari zat gas? Yang karena isinya itu ada oksigen atau udara. Nah, lanjut di sini ada gambar apa? Es mencair, betul. Kenapa sih es ini bisa mencair? Ada yang tahu? Karena Ya, karena kena panas, betul ya. Jadi kenapa sih es ini bisa mencair? Karena es ini mendapatkan energi panas dari lingkungannya. Nah, jadi terjadinya adalah perubahan zat. Nah, untuk kalian lebih memahami, kita nonton video dulu ya. ya Bu. Diperhatikan ya anak-anak. Ya Bu.
pertama itu ada mencair, yang kedua membeku, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, yang kelima mengkristal, dan yang keenamnya menyublim. Ya, betul ya. Jadi penggolongan perubahan bentuk zat ini digolongkan menjadi 6 peristiwa, yaitu ada membeku, yaitu dari cair menjadi zat padat. Terus ada mencair, yaitu sebaliknya dari zat padat menjadi air. Nah, terus yang ketiga ada mengkristal, yaitu dari zat gas menjadi zat padat. Terus yang keempat ada menyublim, yaitu dari zat padat berubah menjadi zat gas. Lalu yang kelima ada mengembun, yaitu dari zat gas menjadi zat cair, dan yang terakhir itu ada menguap, yaitu dari zat cair menjadi zat gas. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu kita bentuk kelompok dulu ya. Tadi kan udah absen ya, sesuai dengan absennya, yang ganjil sama yang ganjil, yang benar sama yang benar. Silakan. Oke Bu. Benar. Ganjil. Oke, ayo anak-anak. Benar ya. Itu sekelompok kan? Iya. Ya, bukan. Iya, Sudah, yang ganjil sama yang ganjil, yang benar sama yang benar. Jadinya masuk ke ganjil. Oke, buat yang benar itu nanti kita mengamati kertas yang dibakar ya. Oke Bu. Lalu yang ganjil nanti kertasnya dipotong. Nah, nanti kalian tuliskan ya, kira-kira perubahan apa sih yang terjadi pada saat kertas itu dipotong dan kertas itu dibakar. Bisa dimulai ya? Ya, Bu. Ibu ini langsung dibakar. Ya, tapi hati-hati ya pembakarnya. Oke. Hati-hati ya pembakarnya. Ibu ini apa? Bau gosong. Iya, ini kertasnya dibakar. Oke, sudah. Jangan lupa ya hasilnya ditulis. Kalau misalkan kertas dipotong itu apa sih perubahan yang terjadi? Lalu pada saat kertas ini dibakar apa perubahan yang terjadi? Oke, Bu. Jangan lupa ya hasilnya ditulis. Bu, lihat dia punya apa? Jangan di ini ya, jangan berserakan. Udah ketemu hasilnya? Udah. Sudah. Oke. Dicatat ya. Kelompok ini sudah ketemu hasilnya? Sudah. Oke. Nah, kan dari kedua gambar ini, dari kelompok ganjil ada yang mau membacakan hasilnya? Saya Ibu. Boleh dipersilakan Bukti. Nah, jadi dari pengamatan kita kertas yang dipotong itu termasuk perubahan fisika, Ibu. Kenapa? Karena perubahan fisika. Karena dia dipotong, bentuknya berubah tapi masih kertas. Ya. Terus nggak ada zat baru yang terbentuk, dia masih kertas tuh. Teman-temannya lihat. Ya. Oke ya. Iya. Oh, Iya. maksudnya. Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan potongan kertas ini termasuk kepada perubahan fisika. Kenapa? Karena tidak membentuk zat baru. Adapun kalau misalkan si kertas ini bisa kembali ke bentuk semula gitu, walaupun emang tidak seperti awalnya. Nah, dari kelompok benar udah ketemu kan hasilnya? Bisa Sudah, Bu. Oke, sudah dijawab ya Bu ya. Oke, di sini tadi kita sudah membahas kertasnya Ibu.
menurut kita perubahan ini termasuk ke perubahan kimia, Bu. Kenapa? Karena ketika kertas ini dibakar terjadi perubahan yang menghasilkan zat baru ini, Bu, zat barunya Oh, iya. ada arusnya seperti itu. Nah, ketika yang dibakar berubah menjadi abu dan gas dan tidak bisa kembali menjadi kertas seperti semula. Oke. Nah, proses pembakaran tersebut mengubah komposisi kimia kertas, mengubah menjadi zat lain yang berbeda seperti karbon dan gas-gas yang terbakar. Ibu, cukup dari kita. Oke. Beri tepuk tangan yang Nah, karena kalian juga udah mengamati, udah mengerjakan ya, kita lanjut untuk evaluasi. Ada soal yang harus kalian kerjakan, soalnya 5 ya. Ini, Bu. Oke, Bu. Siap. Dikerjakan selama 2 menit. Oke. Bisa cepat. Nanti langsung muncul nilainya ya. Dikerjain benar-benar. Nanti kalau ada yang dibingungkan boleh ditanyakan. Oke. Sudah. Christina sudah? Om sudah? Baby sudah? Bu. Oke. Mungkin itu ya materi pembelajaran pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya udah, ya mengenai ini silakan disimpulkan dari pemahaman lain ya. Ya, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita pada hari ini, zat merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan massa, dan zat itu dibedakan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya betul ya. Kasih tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulannya yaitu zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Zat ini juga dibedakan menjadi 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, perubahan wujud zat ini juga ada lagi nih, yaitu ada 6, yaitu ada membeku, ada mencair, ada mengulim, ada menguap, ada mengkristal, dan yang terakhir itu ada mengembur. Nah, tadi kan kita juga udah mengamati ya. Nah, itu termasuk dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, sedangkan perubahan kimia itu yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Ibu. Oke, mungkin itu saja materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk,